Layak diacungi 2 jempol, kayak acting terbaik deh ini. Apalagi untuk aktris ya, kebetulan di tahun ini menonton Nosferatu. Mungkin kalian suka film horor vampir-vampiran gitu, bukan vampir Cina ya, tapi ini vampir Eropa gitu. Dari pengambilan set luar biasa sih. Cocok banget gitu ya, kan era-era vampir diambil di setting tahun 1800-an, lalu di film ini disuguhkan dengan eh, set production kostum yang begitu matang gitu ya. Kembali lagi di Roll and Review. Kali ini saya akan mereview sebuah horor bukan sembarang horor ya. Karena ini adalah horor Hollywood yang baru aja tayang di Indonesia ya, walaupun di luar negeri udah tayang beberapa minggu yang lalu, yaitu Nosferatu ya. Kisah horor yang menceritakan obsesi antara wanita muda yaitu Ellen Hattler ya, yang dihantui oleh seorang vampir Transylvania yaitu Nosferatu ya. Jadi dalam film ini cukup menarik dan memberikan horor yang bikin merinding banget ya, sekujur tubuh ya. Dan disutradarai oleh Robert Eggers, ada castnya Lily Rose Depp sebagai Ellen Hattler ya. Ini adalah anaknya dari Johnny Depp. Lalu ada Nicholas Hoult yang berperan sebagai Thomas Hattler yaitu suaminya, dan Bill Skarsgård sebagai Count Orlok ya, dia yang sang Nosferatu tersendiri ya. Jadi Nosferatu ini adalah sebutan untuk di Polandia atau sekitarnya ya. Mungkin yang tahu koreksi kalau salah ya. Correct if I'm wrong, Nosferatu ini adalah sebutan untuk vampir ya. Jadi ceritanya nanti bakal berkecimpung di sekitaran seperti itu. Seorang Ellen Hattler dan Thomas Hattler yang dihantui seorang vampir yaitu Count Orlok ya. Dan cerita di sini, first impression nonton film ini ya, film gila banget sih, film horor 2025 yang dieksekusi begitu apik ya. Untuk ceritanya juga diikutinya enak banget, dialog-dialognya juga enak gitu. Terus plotnya nggak jumping ke sana ke sini. Dan suka banget sih untuk Robert Eggers ini memberikan kesan penyutradaraan yang bikin merinding gitu ya, nggak cuma ngaduin jump scare gitu, tapi dengan cerita yang enak kita nikmati dan kita bisa merasakan gimana ketegangan tensi yang diberikan setiap scene dalam adegan ini. Dan di ending yang sangat epic banget kalau kalian bisa menikmati, dan kalian cocok deh, harus dicoba deh kalau kalian suka film-film merinding yang bikin merinding gitu ya, horor-horor merinding yang jump scare-nya nggak begitu banyak gitu ya. Dan ini lebih ke tensi horor merinding gitu ya, kayak karya-karyanya Guillermo del Toro seperti The Shape of Water, terus karya-karyanya kayak The Shining ya, model-model merinding yang kayak gitu, yang nggak cuma jedar-jedar gitu ya. Dan juga Ari Aster juga ada kesan Ari Aster yang bikin psikologi kita bikin ketakutan gitu ya terhadap sosok dari Nosferatu ini. Oke, untuk plot cerita yang gue udah singgung tadi ya, memang sangat-sangat enak banget dinikmati ya. Untuk Robert Eggers ini memang semua film-filmnya enak banget gitu dinikmatinya dari plot-plotnya gitu ya. Jadi Act 1, Act 2, Act 3 itu memberikan suguhan yang luar biasa enak untuk dinikmati, dan karakter development dari setiap tokoh-tokoh yang diberikan juga kerasa banget gitu ya dari setiap Act 1, Act 2-nya, dan di ending yang sangat-sangat epic banget buat kalian tonton kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka horor yang nggak begitu mikir gitu dan bikin kalian merinding dan nggak banyak jump scare-nya, kayaknya Nosferatu cocok banget ditonton untuk mengisi waktu kalian gitu ya, hiburan kalian gitu. Kalian ingin belajar sejarah juga di sini karena banyak sekali cerita-cerita yang disuguhkan sejarah asli gitu ya dalam film Nosferatu ini. Oke, next untuk acting ya. Ini Lily Rose Depp ini sangat-sangat aktris yang cukup bagus di masa depan ya. Masih muda, 24 tahun, tapi gila di sini actingnya, bro. Di sini keren banget ya, apalagi di sandingkan dengan Nicholas Hoult yang banyak sekali film-filmnya yang udah merajalela di dunia gitu ya, banyak penontonnya.
Dan yang paling keren sih ada Bill Skarsgård ini ya. Jadi dia adalah jadi villainnya, jadi Count Orlok ya. Dan Bill Skarsgård ini kan nggak cuma sekarang aja gitu, jadi villain gitu ya di IT, jadi badut juga dia ngeri, jadi di Barbarian jadi villain juga ngeri gitu ya. Ini kayaknya emang tokoh villain yang cukup diperhitungkan gitu ya. Mungkin nanti dia memeranin tokoh jahat apa lagi nih Bill Skarsgård ini ya. Mungkin kalau di Indonesia Bill Skarsgård ini mirip dengan Omar Esteigal ya gitu ya. Jadi wajah villainnya itu udah kerasa banget. Walaupun di sini dia pakai ini ya, pakai prostetik topeng gitu untuk membentuk sebagai Orlok gitu, kayak vampir gitu ya, mayat hidup. Namun ekspresi dan aktingnya masih kelihatan banget gitu, merinding ya, bikin kita merinding waktu nonton di setiap adegan dalam film ini kayak gitu. Oke, yang patut diapresiasi lagi dan ini juga masuk nominasi Oscar ya, seorang Lily Rose Depp yang memerankan sebagai Ellen Hutler gitu. Layak diacungi 2 jempol, kayak akting terbaik deh ini. Apalagi untuk aktris ya. Kebetulan di tahun ini untuk Oscar itu kan banyak sekali pesaingnya gitu ya. Ada Anora, ada The Substance, dan sekarang Lily Rose Depp main di Nosferatu. Aktingnya gila-gilaan kayak gini ya. Apakah dia bakal menang Oscar nanti? Kita tunggu. Oke, jadi untuk sinematografi Nosferatu ya. Kalian ingin kemegahan era Dark Age dari Eropa, disuguhkan dengan luar biasa bagus sinematografinya. Dan setiap angle-angle kamera yang menyuguhkan tensi yang bikin kalian merinding gitu ya. Horornya dapat, kemegahan era Eropanya dapat gitu ya. Ini suka banget sih gue untuk film Nosferatu ini. Lalu disuguhkan dengan sinematografi yang epic sedemikian rupa, disuguhkan dengan scoring dan sound design yang cukup menawan ya. Bahkan ada whisper-whisper gitu, kerasa banget kalau kita tonton di bioskop. Dan juga untuk musik-musik yang disuguhkan juga gak terlalu over jump scare gitu, cukuplah untuk bisa bikin tensi merinding untuk di film horor Nosferatu ini. Lalu untuk set production ya di sini udah nominasi Oscar ya, cocok ya, pantas banget ya di sini ya, karena mengambil setting era 1800-an itu, era Eropa Dark Age gitu ya, yang waktu kena ini serangan hama tikus gitu ya. Dan dari kostum, dari pengambilan set luar biasa sih, cocok banget gitu ya, kan era-era vampir diambil di setting tahun 1800-an, lalu di film ini disuguhkan dengan set production kostum yang begitu matang gitu ya. Setiap adegan bahkan ada kayak ruangan tidur sampai jalanan di sana, dan kastil-kastilnya itu mereka udah matang banget nyiapin bahwa ini menunjukkan era dark age dari European style gitu. Disuguhkan dengan cukup apik, set pro-nya matang banget, bahkan sampai kostum dan hairdo-nya itu bakal dipikirin banget gitu ya di film ini. Lalu untuk pro dan kontra dalam film ini, bisa gue bilang ini film yang cukup perfect gitu ya. Nggak perfect 100% karena yang perfect hanya Allah yang perfect gitu ya. Jadi untuk skor film ini sih 8,5/10 ya. Kalian wajib nonton film Hollywood ini, Nosferatu ya. Walaupun ini mungkin kalau masuk ini 18 plus gitu ya. Karena banyak adegan yang begitu vulgar dan sensual gitu. Jadi buat yang remaja mungkin tidak bisa menonton ini dulu karena film ini 18 plus gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu buat kalian yang ingin menonton Nosferatu. Mungkin kalian suka film horor vampir-vampiran gitu, bukan vampir Cina ya, tapi ini vampir Eropa gitu, yang cukup bikin bulu kuduk kalian merinding dengan semua dunia yang dibangun yang cukup menawan gitu ya. Kalau kalian ingin menonton horor yang menawan dari segi cerita, setting production, setting lokasi, kostum, ini paket lengkap untuk film Nosferatu ini ya. Jadi sungguhan yang cukup apik gitu ya. Oke, segitu dulu untuk review film dari Nosferatu ya. Salah satu film favorit gue terbaik horor. Salah satu film horor favorit di tahun 2025 ya gitu ya. Untuk Hollywood ya, ini yang gue tonton.
Dan jangan lupa untuk kalian yang sudah menonton, gimana review kalian, silahkan komentar dan silahkan like jika kalian suka dan dislike jika kalian kurang setuju dengan pendapat gue di review kali ini. Dan jangan lupa share dan subscribe ya, karena untuk 1000 subscriber nanti kita bakal bikin sesuatu hal yang unik gitu ya. Oke, sampai jumpa bersama saya Makasma dan sampai jumpa di Roll and Review selanjutnya. Bye.